Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus harian DPP PKPPS, ada Ustadz Adi, ada Ustadz Lukman, dan yang lainnya juga ada Ustadz Denny, Ustadz Imad, dan juga yang belum bisa saya sebut satu persatu, kepala PKPPS maupun operator PKPPS yang sudah bersedia dan bergabung pada acara Zoom meeting pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sempat sehingga kita bisa bermuajahah dalam rapat Zoom yang penuh dengan barokah ini. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, supaya tidak berpanjang lebar, ada beberapa poin yang akan disampaikan, selebihnya kita perbanyak diskusi saja, supaya diskusinya tidak tiap hari di grup berdasarkan chat, nanti setiap hari materinya sama yang didiskusikan, cuman beda orang begitu. Yang pertama adalah soal isu migrasi PKPPS. Soal ini sudah clear ya, bahwasanya sudah disampaikan oleh Pak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yaitu Pak Basnang Said, bahwasanya PKPPS itu mulai tahun 2025 harus bermigrasi atau pindah ke jalur lain. Baik itu yang disarankan itu adalah SPM, PDF maupun PNF sesuai dengan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Adapun surat edaran dari Direktorat Pondok Pesantren, karena sekarang Pondok Pesantren sudah menjadi direktorat sendiri, terkait dengan kebijakan migrasi ini sampai hari ini masih belum keluar, padahal janjinya di bulan Januari. Karena sampai detik ini belum keluar, ya kita harus sabar menunggu, karena para pejabat maupun juga kementerian itu punya aturan tersendiri soal surat menyurat ini. Kemudian yang nomor 2, yang sering ditanyakan adalah tentang juknis ijob pondok pesantren non formal. Perlu saya sampaikan bahwasanya saya selaku ketua umum alhamdulillah dilibatkan terus oleh Kementerian Agama mulai dari rakor hingga penyusunan juknis pendirian izin operasional PNF ini. Alhamdulillah saya dilibatkan dan sudah selesai dibahas. Tinggal nunggu launching dari Kementerian Agama untuk juknis izin pendirian operasional PNF ini. Sedangkan PDF dan SPM, alhamdulillah juknis ijobnya sudah keluar lebih dulu. Barangkali teman-teman ada yang sudah membaca standar mutu pondok pesantren itu, kita itu berbicara tentang satuan pondok pesantren ya, bukan berbicara pondok pesantren yang terintegrasi dengan ilmu umum dan lain sebagainya. Kita tidak bicara madrasah, tapi di sini adalah kita bicara tentang satuan pendidikan pesantren. Kemudian poin yang selanjutnya yang kami sampaikan adalah tentang mapping. Alhamdulillah Kementerian Agama Subdit Pendidikan Kesetaraan kemarin sudah mengeluarkan surat tentang mapping yang berasal dari masing-masing pondok pesantren PKPPS. Kalau kemarin mappingnya dari Kementerian Agama itu berdasarkan jumlah santri di EMIS. Itu sudah di mapping, ada beberapa lembaga yang layak ke pendidikan diniyah formal,
ada beberapa lembaga yang layak ke SPM, baik Muallimin maupun juga SPM Salafiyah. Ada beberapa lembaga juga yang layak pindah ke PNF. Itu berdasarkan jumlah santri. Akan tetapi, kemarin juga Subdit Pendidikan Kesetaraan juga mengeluarkan surat meeting yang berasal dari masing-masing pondok pesantren. Tentunya teman-teman banyak yang sudah mengisi, apakah mau pindah ke madrasah, PDF, SPM maupun juga PNF, itu berdasarkan hasil musyawarah dan evaluasi diri pesantren masing-masing. Contohnya misalnya ya, kalau di tempat kami itu kemarin kami melakukan rapat dengan pihak yayasan maupun juga dengan pengasuh tentang evaluasi diri pesantren kami, misalnya dari sisi sarpras, sarana prasarananya bagaimana, kemudian dari sisi sumber daya manusianya, baik dari asatid maupun juga latar belakang santri yang masuk ke pesantren kami, kemudian juga ciri khas pesantren kami juga dibahas, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah tentang sanad keilmuan, apakah kita itu pindah ke PDF atau ke SPM atau ke PNF dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami pondok saya sendiri sudah mengisi link tersebut begitu. Kemudian yang poin yang terakhir untuk dibahas adalah tentang jenis satuan pendidikan pesantren itu sendiri. Ada pendidikan diniyah formal, ada satuan pendidikan muadalah. Dalam hal ini ada dua model, yaitu muadalah muallimin seperti Pondok Modern Gontor dan saudara kandungnya wa akhwatuha. Kemudian juga ada Salafiyah Muadalah yang dalam hal ini banyak diwakili oleh pondok-pondok pesantren salaf seperti Pondok Pesantren Sidogiri, Lirboyo maupun juga Pondok Pesantren Termas, Tebuireng. Kemudian yang terakhir adalah Pondok Pesantren non formal. Dalam hal ini pondok pesantren non formal itu dibagi menjadi dua, yaitu pondok pesantren non formal berjenjang. Dalam hal ini ada tingkatannya seperti ula, usto, dan ulia. Kemudian ada PNF yang tidak berjenjang. Saya kupas sedikit aja ya terkait apa namanya itu masing-masing satuan pendidikan biar tidak miskomunikasi gitu ya Pak. Karena saya sudah alhamdulillah ini saya sudah hampir hatam kitab sucinya yang diterbitkan oleh Majelis Masyayikh, baik itu yang namanya PDF maupun SPM, baik Muadalah Muallimin dan Salafiyah dan juga PNF. Saya kasih gambaran besarnya aja ya. Pendidikan diniyah formal itu rumpunnya adalah rata-rata pondok pesantren Salafiyah di Indonesia. Dan itu mensyaratkan jumlah santrinya sebanyak 250. Walaupun Pak Direktur kemarin menyampaikan apabila ada PKPPS yang berminat bermigrasi ke PDF, akan ada istilahnya lex spesialis atau ada perlakuan khusus. Walaupun santrinya tidak sampai 250, misalnya di angka 180 atau 190 itu bolehlah didiskon atau dirukhsah misalnya, diberi dispensasi untuk apa namanya dipermudah PKPS yang jumlah santrinya tidak sampai di angka 250. Kemudian PDF ini kalau saya membaca apa namanya standar mutunya adalah terstruktur anunya kurikulumnya, kerangka dasar dan struktur kurikulumnya seperti madrasah aliyah, seperti madrasah sanawiyah. Harus berkelas, kelasnya harus ada begitu kan, seperti layaknya pendidikan formal lainnya lah. Kemudian juga tingkat materinya dalam struktur kurikulum itu agak lumayan tinggi. Jadi saya sarankan bagi pondok pesantren yang santrinya banyak gitu kan, kemudian mempunyai tradisi keilmuan kajian kitab kuning ataupun kutubut turasnya kuat, kemudian juga SDM-nya mampu, saya sarankan bermigrasi ke pendidikan diniyah formal ini. Contohnya saya kasih contoh misalnya ya, materi di PDF itu
kelas 1 Ulia, santri PDF itu harus hafal maknan, lafdon, dan morodan itu sebanyak 250 bait Alfiyah Ibnu Malik. Ini sebagai salah satu contoh aja. Insya Allah kalau pondok-pondok pesantren salaf tahulah apa yang namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi di kurikulumnya kelas 10 Ulia PDF itu, santri itu harus minimal hafal lafdon, maknan, wa muradan 250 bait kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu sebagai salah satu contoh. Kemudian satuan pendidikan lainnya yaitu SPM, Satuan Pendidikan Muadalah. Saya akan kupas sedikit. Satuan Pendidikan Muadalah ini adalah bentuk rekognisi, apresiasi, dan afirmasi oleh negara kepada pondok pesantren yang dulunya adalah pondok-pondok pesantren besar yang mempunyai kurikulum sendiri dan tidak punya madrasah dan tidak punya sekolah dia. Contohnya pondok pesantren Sidogiri. Yang mualimin aja dulu ya, saya bahas yang mualimin. Contohnya adalah Pondok Modern Gontor. Pondok Modern Gontor dari dulu, dari didirikan sampai masa kemerdekaan sampai hari ini, sampai direkognisi dan diafirmasi, mempunyai struktur kurikulum dan kerangka dasar tersendiri ala pesantrennya sendiri beliau itu. Jadi dia tidak tidak menginduk kepada pemerintah, tidak menginduk kepada Kementerian Agama. Awalnya kan tidak diakui ijazahnya, kemudian diberikan rekognisi sebagai bentuk penghargaan oleh pemerintah kepada pondok pesantren Modern Gontor. Kemudian ada pondok-pondok yang lain seperti alumni-alumni Gontor itu yang mendirikan pondok pesantren yang ciri khasnya sama, sanad keilmuannya sama dengan pondok modern Gontor. Seperti contohnya pondok pesantren Al-Amin di Perenduan Sumeneb Madura itu sama. Kemudian ada SPM Salafiyah. SPM Salafiyah ini juga bentuk penghargaan dari pemerintah sebagai bentuk rekognisi dan afirmasi kepada pesantren bahwasanya lulusan pondok pesantren Salafiyah itu setara atau sama levelnya dengan madrasah atau sekolah yang setingkat. Pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan itu dari dulu berdiri sampai sekarang mempunyai kerangka dasar dan struktur kurikulum sendiri. Tidak punya madrasah formal seperti layaknya Kemenak itu, dan juga pesantren Sidogiri ini tidak mempunyai sekolah formal dari Kemendikbud. Dulu ijazahnya juga tidak diakui, namun lambat laun karena pondok pesantren Sidogiri ini sudah melahirkan banyak tokoh, banyak melahirkan kiai-kiai besar gitu kan. Berarti lulusannya maupun juga penilaiannya itu diakui oleh pemerintah. Makanya syahadah dan ijazahnya Sidogiri itu sudah diafirmasi dan direkognisi oleh pemerintah untuk diakui bahwasanya lulusan pesantren Sidogiri mempunyai hak yang sama, ijazahnya dan syahadahnya juga dianggap setara, diakui dengan sekolah maupun juga madrasah. Selain pondok pesantren Sidogiri yang Salafiyah itu ada pondok pesantren Termas di Pacitan, ada pondok pesantren Tebuirang di Jombang, misalnya ada pondok pesantren Salafiyah di Kota Pasuruan, ini pondoknya Yaya Hamid. Barangkali banyak yang tahu bahwasanya ada Mbah Hamid di Pasuruan, ini pondok pesantren Salafiyahnya juga pakai muadalah. Awalnya di PKPPS, 2 tahun yang kemarin pindah ke SPM Salafiyah gitu. Nah, SPM Salafiyah ini bentuknya sama dengan mualimin, yaitu sama-sama pendidikan formal. Berkelas gitu, ada kantornya, ada ruang kepala sekolahnya, ada ruang gurunya, kemudian ada TU-nya, ada UKS-nya, layaknya seperti madrasah dan sekolah pada umumnya. Cuman bedanya adalah SPM dengan PDF itu adalah ijazahnya. Ijazahnya dulu itu diterbitkan sendiri oleh masing-masing pesantren. Gontor menerbitkan sendiri, Sidogiri menerbitkan sendiri, kemudian Termas menerbitkan sendiri. Cuman ketika lahir Undang-Undang Pondok Pesantren tahun 18 tahun 2019 itu diatur tentang penerbitan syahadah atau ijazah itu sendiri, yaitu
Ada ketentuannya di sini. Saya sudah baca tadi. Di sini saya sudah baca tadi bahwasanya ada tentang aturan-aturan terkait ijazah. Dalam hal ini Kementerian Agama menunjuk perusahaan yang biasa dipakai oleh negara untuk mencetak ijazah biar biar kualitas kertasnya sama. Dan juga ijazahnya ada juga diatur oleh dalam Undang-Undang Pesantren tahun 18 nomor 18 tahun 2019 itu tentang format ijazah baik SPM Salafiyah dan Muadalah. Misalnya sekurang-kurangnya memuat logo Garuda, harus ada nama santrinya, nomor nisannya, nomor induknya, kemudian juga berhologram dan lain sebagainya begitu. Insya Allah di mana di standar mutu SPM Salafiyah dan Muadalah juga itu ada gitu. Nah, saya juga membaca yang PNF ini. Oh iya, saya jelaskan lagi sebelum bicara tentang PNF. Jadi SPM Salafiyah dan Muadalah itu Muadalah Mualimin dan Muadalah Salafiyah itu sama-sama pendidikan formal uh, yang karakteristiknya berbeda. Nah, ketika banyak yang nanya apa bedanya antara PDF dan SPM Salafiyah. Kalau saya membaca standar mutunya, baik itu KDSK-nya dan lain sebagainya, PDF dan SPM Salafiyah itu hampir sama, satu rumpun. Cuman beda 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 tingkat lah, beda kelas. SPM Salafiyah itu lebih lahir dulu sebelum ada undang-undang, tapi kalau PDF itu direkognisi dan diafirmasi setelah lahirnya undang-undang begitu. Cuman struktur kurikulumnya lebih tinggi PDF daripada SPM Salafiyah ini. Begitu. Dan PDF, SPM Salafiyah dan Muadalah mempunyai hak yang sama gurunya terutama untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Cuman dalam hal ini sampai sekarang saya sudah tanya ke teman-teman PDF, masih sangat sedikit sekali yang mendapatkan tunjangan. Malah hampir cuma beberapa pesantren yang mendapatkan tunjangan profesi guru. Walaupun dalam undang-undang gurunya PDF dan SPM Salafiyah ini mempunyai hak yang sama untuk dapat tunjangan profesi guru. Kemudian yang terakhir adalah terkait pendidikan non formal pesantren. Pendidikan non formal pesantren ini adalah menurut saya ketika melihat regulasi pesantren maupun juga standar mutunya itu tidak jauh berbeda dengan SPM Salafiyah dan juga PDF. Cuman soal sarpras, kemudian SDM gurunya tidak diatur sedetail SPM Salafiyah dan PDF. Kemudian juga KDSK-nya juga tidak diatur secara rinci. Misalnya nih, fikih rumpunnya ABC gitu. Standar apa kerangka dasar dan struktur kurikulumnya itu tidak dijelaskan secara detail, cuman apa namanya menuntaskan kajian kitab Safinatun Najah begitu, menuntaskan kitab Arba'in An-Nawawiyah dalam hadis yang tingkat ula, kemudian menuntaskan tafsir Jalalain begitu. Ya mirip PKPPS lah kalau saya melihat PNF. Cuman bedanya PNF dengan PKPPS itu adalah di mata pelajaran umumnya. Karena saya melihat baik SPM Muadalah, SPM Salafiyah, PDF maupun PNF untuk porsi mata pelajaran umumnya hampir sama. Hanya ada beberapa mata pelajaran yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPAS, dan juga bahasa Inggris kalau nggak salah. Dan tidak ada penjurusan baik PDF, SPM maupun juga PNF tidak ada penjurusan lagi. Jadi kalau teman-teman ada yang bercita-cita ingin punya jurusan IPA IPS, alangkah lebih baiknya teman-teman PKPPS itu pindah haluan ke madrasah. Itu yang pertama. Apabila teman-teman ingin tidak mengotak-atik sepan PTKIN dan lain sebagainya, saya sarankan lebih baik pindah ke madrasah. Karena pemerintah ini sudah menertibkan dalam tanda kutip, menertibkan lembaga pondok pesantren apakah menjadi satuan pendidikan atau hanya sebagai
wadah yang menaungi lembaga pendidikan formal lainnya seperti madrasah maupun sekolah. Jadi mulai sekarang, sejak Undang-Undang Pesantren ini sudah diterbitkan, sudah tidak ada lagi penjurusan, apakah itu IPA, IPS, atau bahasa, dan lain sebagainya. Jadi yang ada makhluknya cuma ada 3. Satuan pendidikan menurut Undang-Undang Pesantren, 1 PDF, 2 SPM, 3 adalah PNF. Nah, terkait juknis, terkait yang bersifat teknis akan dijelaskan melalui surat edaran maupun juknis izin operasional. Apakah secara otomatis teman-teman yang memilih pindah PDF, PNF maupun SPM itu akan otomatis bermigrasi, ataukah mengajukan pengajuan ulang berdasarkan proposal, harus ditinjau, harus disurvei, dan lain sebagainya. Cuman kita itu sudah menyampaikan kepada Subdit, sekiranya teman-teman PKPPS itu yang mau pindah ke SPM, ke PDF, ke PNF itu dipermudah dan tidak terlalu berbelit-belit. Toh walaupun saya tetap berasumsi kita yang akan bermigrasi tetap menggunakan surat menyurat dan administratif lainnya yang bersifat formal, mulai dari pengajuan dan sebagainya, walaupun di Jakarta nanti itu akan dipermudah pengeluaran izinnya, misalnya secara kolektif. Untuk Provinsi Jawa Timur di data yang mau pindah ke PDF sekian orang, yang mau pindah ke SPM sekian pesantren, yang pindah ke PNF sekian persen, itu nanti proposalnya itu diajukan bareng ke Jakarta misalnya. Itu kan teknis. Nah, bagi teman-teman terakhir, bagi teman-teman yang merasa kebingungan terkait juknis ijob PNF yang nggak keluar-keluar, apabila kalian sudah mempunyai pandangan atau sudah berdasarkan hasil rapat atau berdasarkan hasil istikharah, misalnya nih mau pindah ke PDF, mulai sekarang ancang-ancang. Yang tidak mempunyai proposal pendirian, insya Allah saya ada kalau PDF. Kalau yang SPM saya nggak punya. Mungkin Ustadz Adi, Ustadz Lukman, dan juga Ustadz Denny akan melakukan pendampingan, misalnya ya, cara pembuatan proposalnya yang bagus gimana, dan lain sebagainya. Dengan catatan tetap harus berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota masing-masing. Supaya beliau-beliau itu tidak merasa dilangkahi, lebih baik juga konsultasi ke mereka-mereka itu. Mungkin itu saja Ustadz Adi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada program lain, monggo ditawarkan ke teman-teman, mumpung ini ngumpul. Yang awalnya jumlah orangnya di grup informasi itu 300 lebih, yang ikut masih 157 orang kan. Ya mungkin karena teman-teman masih ngisi pengajian, sibuk, dan lain sebagainya karena ini adalah hari Jumat. Tapi Alhamdulillah yang ikut sebanyak 159 orang ini luar biasa dahsyat ini. Monggo Ustadz Adi dipimpin, kita lebih banyak berdiskusi saja, baik dari sisi teori, dari sisi aplikasi, dari sisi petunjuk, dan juga saling berbagi informasi, silahkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk berkhidmah kepada para santri dan pondok pesantren, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kasiron, jazakallahu khair, Gus Majid atas penjelasannya tadi. Langsung aja kita masuk ke forum untuk tanya jawab. Aturannya dari forum ini adalah pertama, yang mau ditanyakan itu pertama raise hand dulu. Resen mana ya? Ya, pakai raise hand. Terus kemudian pakai, mohon maaf, mohon izin langsung pakai kan ada klik yang ada di Zoom. Nah, oke, itu nanti akan kami panggil. Terus kemudian Mana ya? ada pertanyaan baru kita diskusikan. Ya, begitu ya. Resen mana? Terima kasih untuk semuanya ya. Resen. Untuk yang pertama adalah mohon izin dari PKPPS Hentikan video peserta Sukoharjo. reaksi resen. Monggo, Sukoharjo.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat saya dari BKPPS dan Kapas Sukoharjo mau menanyakan terkait ini, Zat. Apakah memungkinkan untuk merger dengan pondok lain, Zat? Karena kebetulan pondok yang satunya ini masih keluarga, tapi belum punya izin Mana Resen? operasional. Jadi apakah memungkinkan untuk merger dengan pondok yang lain, Zat? Kali rambut awak. Itu pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, untuk nanti imigrasi santrinya itu nanti seperti gimana nih? Atau pripun, Sat? Ya, cukup Ya, sekian, Sat. baik. Baik Ustadz, yang dari Sukoharjo, PKPPS Darul Dakwah, intinya adalah pengen gabung dengan pondok yang lain karena untuk perizinannya belum ada ya. Karena perizinan PKPPS sekarang bukan moratorium lagi, tapi memang tidak ada. Ya, baik, nanti akan kita diskusikan. Yang kedua, mohon Pak Miftahul Huda nih dari Boyolali. Baik, izin Ustaz, eh, ingin bertanya kaitan dengan keberlangsungan nanti untuk pengaturan di kedinasan emis itu apakah masih berlanjut ketika kita berpindah ke SPM atau pindah ke PNF seperti itu Ustaz. Kemudian integrasi datanya seperti apa, terutama untuk tahun ini Ustaz. Ya, baik. Tidak aja Ustadz. Nah, nanti kita Iya, Ustaz. diskusikan. Iya. Oke, baik. Oke, ya. Baik, Assalamualaikum. Ya, baik. Selanjutnya ini dari Pak Kiai, Pak Ustadz Evi Suharjo nih. Monggo, monggo, Pak. Tadi udah ngacungin tangan. Monggo, Pak. Suaranya nggak diinin. Nah, suaranya masih di mute, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, oke, monggo. Syukron jazakallah khairan telah memberikan kesempatan kepada kami Pondok Pesantren Umar bin Khattab dari Riau Pekanbaru. Oh ya, oke, silakan. Jadi mohon maaf nih orang Sumatera memang agak belak-belakan sedikit ini. Ya, Tapi insya Allah walaupun belak-belakan baik-baik hati orang Sumatera. Buktinya apa? Rumah makan paling banyak rumah makan Padang yang ada di Indonesia. Jadi silakan mampir tapi jangan lupa bayar. Gus, Anda mau tanya karena memang kita tidak bisa lagi menerima dalam tanda kutip ya di tahun 2025 anak kita kalau pakai nama PKPPS tentu kita tidak bisa terima. Nih, kalaulah seandainya sampai bulan Juli 2025 ini di tahun ajaran baru ini kita belum dapat tempat yang migrasi yang sesungguhnya. Bagaimana nasib anak kita tersebut? Apakah jelas kan anak kita tidak jelas nih, sementara kami sudah melakukan penerimaan santri baru. Jadi kemana mereka nanti akan kita input datanya? Kalau memang sampai tahun 2025 bulan Juli, tahun ajaran baru nanti, belum juga kita dapat status kita nih, apakah ke SPM, PDF, atau PNF. Jadi yang kedua, tentu kan kerugian untuk kita pesantren ini, walaupun anak kita yang daftar itu punya NISN, oleh karena dia belum terdata di salah satu lembaga, bagaimana nasib anak-anak yang di sekolah tersebut, bagaimana nasib sekolah atau pondok pesantren yang menaungi anak tersebut, apakah masih bisa mendapatkan dana BOS dari anak-anak yang baru masuk tahun ini, baik dia di kelas 1 ULA, kelas 1 WUSTO, maupun di kelas 1 ULIA. Itu yang kita tanyakan, Gus. Makasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan. Intinya adalah satu pertanyaan, bagaimana pondok pesantren itu menggabung dengan pondok pesantren yang lainnya yang sudah berizin. Yang kedua adalah tentang pertanyaan tentang mengenai emis. Dan yang tiga juga mengenai emis juga sih intinya sih ya, itu untuk mengenai apa registrasi. Ini sekedar informasi karena kita juga nggak ngundang dari Subdit ya. Kami juga tidak mengundang dari Subdit. Mungkin bisa ditanyakan langsung bisa dijawab oleh Ustadz Imad ya. Imanuddin ya mungkin ya. Imadul Muslim. Dan
Ustadz Imad yang dari Lampung. Ya, Gus. Ya, monggo mungkin bisa dijawab ya tentang mengenai emis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan sebatas informasi karena memang juknisnya belum keluar, kan demikian. Informasi kemarin kita sama-sama hadir, beberapa teman-teman di sini juga hadir. Pertama, ya memang migrasi. Kedua, andai itu belum terwujud sampai di bulan Juli, permintaan dari teman-teman ini, maka akun PSNF ini dibuat lebih dulu. Yang migrasinya ke PSNF ini ya. Sementara kalau untuk yang SPM dan PDF itu kan udah jelas karena di situ sudah ada. Jadi berarti bisa langsung menerima santri baru. Nah, untuk yang PSNF ini akan dibuatkan segera seandainya ijobnya belum keluar, ya ditampung dulu di akun emis PSNF tersebut. Demikian. Sepertinya seperti itu Pak Adi. Info yang diterima belum ada perubahan, sama-sama kita dengar kemarin seperti itu. Kemudian terkait tadi yang apa itu? Itu Pondok gabung. pondok gabung itu tidak masalah. Seandainya satu lembaga A punya ijob, yang B tidak punya ijob, itu berarti pondok B itu santrinya tetap di pondok B, cuman datanya di pondok A. Begitu. Seperti itu, teman-teman infonya. Ya. Cukup, Pak Adi? Ya, baik. Terima kasih, Ustadz Imad. Jadi intinya adalah yang pertama adalah pertanyaan pondok pesantren yang mau ingin gabung, monggo silakan gabung dengan pondok pesantren yang sudah punya berizin, tapi database-nya ya tentunya sangkutnya adalah ke database yang berizin gitu ya. Adapun nanti bagaimana hasil segala macam, yaitu adat masing-masing ya. Terus yang kedua, tadi saya ambil kesimpulan dari Ustadz Imad adalah mengenai dengan PKPPS, mengenai dengan emis nanti kelak mau masuk kelas anak yang baru ya. Kemarin menurut informasi yang ada kita diskusikan ya, di waktu kita diskusikan, itu memang nantinya bulan Juli emis PKPPS ini kemungkinan ini saya katakan kemungkinan ya, karena kami juga bukan orang subdit. Kemungkinan itu akan tidak bisa di dimasukin. Jadi emis PKPPS nanti kelak semester ganjil tahun 2025-2026 itu tidak bisa diakses untuk masuk data emis PKPPS. Maka itulah dari pemerintah melarang untuk mengambil santri baru. Nah, asumsinya dalam semester ini, maka itu bisa beralih ke antara tiga itu, antara PNF, PDF maupun SPM. Itu insya Allah akan menjadikan apa istilahnya diutamakan lah. Maupun nanti kemarin juga kami menanya madrasah bagaimana bisa gak? Insya Allah bisa karena kan ini berhubungan dengan pembubaran PKPPS. Jadinya nanti tahun 2000 sampai tahun 2027 pemerintah memberikan kesempatan sampai tahun 2027 akun PKPPS akan musnah, sudah tidak ada lagi. Itu kemungkinan. Ini baru kemungkinan saja. Kita nggak tahu juga nih regulasi yang akan berjalannya. Udah selesai gitu. Kita penerapan ini kerja sebenarnya. Saya rasa itu aja ya dari beberapa pertanyaan ya. Dan adapun ketika pindah, ya jelas karena perpindahan itu adalah sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pesantren, maka dapat hak juga sebagai dapat dana BOS, dana PIP atau segala macam itu dapat hak. Gitu. Sama dengan yang sama semuanya. Semuanya sama, tidak ada yang membedakan. PDF, SPM, PNF, dana BOS-nya semuanya sama gitu. PIP juga sama semuanya dapat. Bantuan juga sama karena semuanya 3 satuan pendidik ini sudah di bawah naungan pesantren yang tadi sudah dijelaskan oleh Gus Majid. Mungkin seperti itu ya, G. Mungkin ada tambahan lagi ya, Gus Majid?
Satu itu Pak Adi, yang Ya, silakan. dikunci akun PKPPS itu untuk siswa barunya. Cuman untuk yang sisa, yang sekarang kelas 7 dan kelas 8 itu masih bisa akses. Ya, baik. Berarti yang jelas yang tidak bisa diakses adalah siswa baru di semester baru gitu ya. Benar, benar, benar. Ya, siswa baru di semester baru tahun 2025 tahun 2026 gitu. Ya gitu ya, Ustadz Timat ya. Iya, benar, benar. Baik, kita buka lagi ya. Silakan monggo dari Agustin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin Bapak Ibu pimpinan, usul tadi disampaikan bahwa petunjuk teknis atau kitab suci Injil untuk PNF belum dirilis, maka usulan kami bagaimana masa transisi ini untuk PKPPS yang ijobnya masih berlaku, nanti migrasinya dituangkan di Juknis itu dibikin secara otomatis begitu kemudian diberikan ijob PNS. Mumpung ini pemerintah memberikan apresiasi kepada kita, jadi tidak ada lagi yang namanya usulan-usulan dan lain sebagainya, karena dengan pertimbangan ijob PKPPS yang masih aktif itu bisa secara otomatis diberikan ijob PNS. Melalui forum ini kami usul, semoga bisa dikomunikasikan dengan Bapak Ibu pimpinan yang ada di Kementerian Agama. Demikian usulan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu usulan. Sebenarnya usulan ini sudah Udah langsung masuk. lagi pertanyaan gitu ya waktu sempat ya. Mungkin Ustadz Imat akan jelasin ya. Atau nanti dulu ya. Mungkin pertanyaan yang kedua ya. Ustadz Ustaz, mungkin silakan yang pertanyaan selanjutnya. Nanti kita bahas 3 pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Ini ada beberapa yang mau kami tanyakan. Yang pertama, misalnya migrasi kami itu pilih ke SPM. Tadi terkait ijazah, itu saya masih bingung Ustadz. Apakah ijazahnya itu diterbitkan oleh negara lalu dibagikan ke pesantren, atau pesantren pesan ke perusahaan penerbitan negara? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait nantinya ketika syukur-syukur lancar nih. Misalkan sudah ada perizinan SPM, katakanlah tingkat wusto. Apakah kemudian santri di PKPPS di kelas 2-nya wusto itu bisa dimutasi ke SPM-nya wusto di kelas 2-nya atau seperti apa? Ustadz, terima kasih. Itu 2 pertanyaan. Baik Ustadz, sudah saya rangkum. Pertanyaan yang ketiga silakan dari Ustadz Dedi. Dedi Iman apa nih? Silakan dari Ustadz Dedi Asy-Syafi'i. Kalau tidak ada berarti saya lanjutin ke Ustadz Jatmiko. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ini Pak, lebih dijelaskan lagi tentang tadi disampaikan melarang menerima santri baru. Itu yang pertama yang saya tanyakan, itu mulai tahun ajaran berapa sampai nanti kapan, sampai kapan bisa menerima santri baru lagi. Kemudian untuk PKPPS yang mempunyai 2 jenjang, misalnya Pusto dan Ulya, di saya kan Pusto dan Ulya. Kemudian lulusan dari Pusto tahun ini, tahun genap ini nanti, apakah nanti juga dipending dulu untuk daftar ke Ulyanya gitu? Seperti itu Pak? Atau bagaimana? Halo, halo? Suaranya Raya? Iya Ustadz, kedengaran Ustadz. Oke, oke.
tentang itu loh. Tadi kan disampaikan dari pemerintah melarang menerima santri baru. Itu mulai tahun ajaran berapa sampai kapan? Kemudian untuk lulusan yang pondok menjalankan 2 jenjang atau 3 jenjang, itu lulusan misalkan di saya Wusto Ulia, lulusan Wusto, apakah nanti dipending sampai ada apa itu sampai kita fix punya apa pindah atau bisa langsung daftar ke jenjang berikutnya seperti itu. Baik, Ustadz. Siap. Mana? Host Pak Adi? Iya, saya simpulkan ada 3 pertanyaan tadi. Ya, usulan tadi mengenai apakah bisa langsung masuk ke emis berikutnya ya, sesuai dengan satuan pendidikan. Itu bisa nggak secara langsung. Yang keduanya adalah migrasi tentang tertibnya ijazah, tentang ijazah SPM. Nah, itu kronologisnya gimana kok bisa bikin sendiri. Terus kemudian yang ketiganya adalah tentang larangan secara utuh kepada santri baru itu kapan. Nah, ini nomor yang untuk ini Gus Majid, untuk Gus, monggo Gus dijelaskan yang mengenai SPM. Oh, baik, Ustadz. Untuk yang SPM, Ya, anu ya, ijazah ya. ijazah. Oh iya, SPM Muadalah dan SPM Muallimin dan SPM Salafiyah itu mencetak sendiri ke percetakan yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, misalnya di Peruri gitu. Itu lembaga percetakan yang sudah kredibel dan juga bagus hasilnya begitu untuk yang SPM. Kemudian dari Pasuruan tadi ya terkait otomatis izin operasional gitu ya. Izin operasional kita itu semuanya rata-rata yang 1.900 itu hidup semua itu PKPPS itu. Insya Allah kami juga sudah mengusulkan atas nama Pokja untuk tidak dipersulit gitulah, dipermudah. Kalau otomatis kayaknya nggak tahu ya, mungkin melalui surat atau ada proposal atau lain sebagainya. Cuman itu jalurnya jalur tol gitu, mungkin loh ya prediksi saya begitu. Untuk yang dari biar Ustadz Imad yang menjawab soal menerima siswa baru, kemudian lulusan USTO apakah dipending atau enggak, itu Ustadz Imad lah yang menjelaskan. Monggo Ustadz Imad. Monggo Ustadz Mas silakan. Sebenarnya sama aja nih Gus. Ya, artinya depending itu siswa baru di lembaga PKPPS. Seandainya dia nanti kok mau ke SPM atau PDF ya langsung masuk. Hatta PSNF yang hari ini kita mau ke PSNF nanti ya di Juli itu daftarnya ke PSNF tetap diterima, cuman tidak bisa masuk dari Wusto PKPPS ke Ulia PKPPS atau dari Ulia PKPPS naik ke Wusto PKPPS. Artinya PKPPS ini baik kelas 1, kelas 7, kelas 10 ini akan ditutup begitu. Tapi kalau untuk lembaga baru PSNF, SPM, PDF tetap menerima santri baru. Walaupun PSNF sendiri karena juknisnya belum keluar jadi belum jelas begitu. Cuman kan akan diusahakan seperti tadi disampaikan di awal akan dibuatkan akunnya terlebih dahulu untuk mengakomodir yang artinya kita tetap berkomitmen di PSNF begitu. Santri baru tetap diterima dengan migrasi ke lembaga yang baru, tapi tidak di akun PKPPS-nya. Demikian. Berarti langsung dimasukkan ke PNF ya misalkan ya gitu ya. Iya, benar. Yang migrasinya ke PNF berarti siswanya langsung masuk ke PNF. Kalau yang migrasinya ke PDF atau SPM ya langsung aja ke PDF atau SPM. Siap. Artinya tetap santri baru itu diterima gitu. Cuman nggak bisa di PKPPS karena sudah ditutup. Bukan lagi kata Pak Adi tadi, bukan lagi apa namanya moratorium. Ini jelas penutupan PKPPS itu. Seperti itu, terima kasih. Siap. Terima kasih.
Oh, tidak dibubarkan. Jadi kalau bicara bubarkan tuh kayak kejem banget ya, dibubarkan. Wah, dibuatkan rumah baru, Pak. Dibuatkan rumah baru ya. Kayaknya kalau dibubarkan kayak nggak enak Heeh. dilihatnya. Jadi Maaf, nggak boleh masuk ke rumah lama, nanti siswa baru masuknya ke rumah baru baru gitu. gitu. Ah, Cita-cita harus lebih baik. Tetap ya tadi tetap di PKPPS. Monggo, ini insya Allah pertanyaan itu ya bisa dirangkum ya. Monggo mungkin ada pertanyaan dari siapa lagi ya? Ustadz Assalamualaikum. Bukhari, silakan. Ayo Buya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beruntung sekali dibuat Zoom ini karena sudah tidak tertahan lagi animo kawan-kawan PKPPS yang mendesak kami di DPW untuk bersikap tegas. Sementara kita pun ketika berkoordinasi di Kanwil juga, kita tetap akan menunggu regulasi PNF. Seperti itu, baru kita bisa bersikap. Jadi sementara ini, apakah benar sikap kami di DPW menunggu juknis PNF, baru di situ kita lakukan sosialisasi, Gus. Itu mohon arahannya dari dari ketua kita, semoga Allah jaga beliau, Gus Majid, Gus Adi. Karena kita sudah didesak terus, ada 82 lembaga ini di bawah kita yang menuntut dan menanyakan proyeksi ke depan ini. Makanya saya bilang di Kanwil pun diarahkan jangan dulu disosialisasikan karena belum ada regulasi yang terus kampanyekan bahwa kita hanya pindah rumah saja, yang mau tetap di PKPPS solusinya di PNF. Tapi kecenderungan untuk transformasi ke PDF dan SPM juga kita juga kasih jawaban demikian. Mohon apakah sikap kami ini memang seperti itu adanya atau kita memang segera buat sosialisasi tanpa regulasi PNF itu belum keluar. Gus Majid, Al-Haj, dan Gus Adi. Mohon jawabannya, pencerahannya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin langsung Gus Majid yang jawab, Gus. Monggo Gus. Oke, saya langsung jawab yang Buya Bukhari dulu ya. Ya. Ya, syukron kasir Buya atas doanya Buya. Insyaallah. Baik. Kalau di tempat saya ya, di tempat kami itu kami sudah melakukan rapat sambil menjelaskan tentang standar mutu masing-masing satuan pendidikan, mulai PDF, SPM maupun juga PNF begitu. Jadi setiap pesantren sudah mempunyai ancang-ancang dan pandangan dan juga sudah melakukan rapat di internal masing-masing pesantren begitu. Sembari menunggu surat edaran maupun juga juknis izin operasional PNF. Sedangkan PDF dan SPM tetap dibuka itu kerannya sekarang. Apabila teman-teman sudah settle gitu, sudah fight bahwasanya mau ngambil SPM atau PDF, segera berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota di kabupaten masing-masing. Cuman bagi yang bagi yang ingin bermigrasi ke PNF, menunggu surat edaran dan juknis. Saya kira nanti itu akan dipermudah nanti itu, baik yang mau milih PDF, SPM itu nanti mungkin kolektif kali ya. Kalau prediksi saya ya, mau milih SPM, PDF maupun PNF itu nanti akan dikolektif oleh dari Jakarta. Mungkin akan serentak yang 1.900 itu mau pindah kemana itu ijobnya langsung keluar tuh dengan bersamaan. Baik itu ijob SPM-nya, ijob PDF-nya, maupun juga ijob PNF-nya. Saya hakul yakin itu bareng semua itu. Dan tidak mungkin itu pemerintah itu membiarkan rakyatnya itu terlunta-lunta dan juga menderita gitu. Saya yakin enggak. Dalam waktu dekat ini pasti ada kabar. Insya Allah tanggal 5-6 saya ke Jakarta mau nanya terkait kejelasan kepada yang berwenang lah. Minimal Ibu Kasubdit kita. Terima kasih Buya. Ma'assalamah di jalan soalnya kayaknya Buya ini. Terima kasih. Yang lain mohon dijawab Ustadz Adi dan juga Ustadz Imad terkait emis dan lain sebagainya itu. Ya, baik. Selanjutnya dari Pak Maksudi dari PKPPS Al Jamil, monggo silakan.
juragannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa, Gus? Siap, Gus. Gus Adi, Ya, saya silakan. menanyakan ini tadi kan di Gus Adi ya. Kalau mau transfer itu kan di atas bawah 100 santri berarti tidak bisa atau mana gitu PM. Berarti harus ke PNS aja, PNF ya. Atau seperti apa? Yang kedua, nah kalau umpamanya awal di PDF tapi suatu saat kalau yang sudah mencukupi masih bisakah kalau kita mau ke PDF ataupun mau ke SPM? Kemarin pun kita memang di Pokja Kaltim itu sudah rapat sebelum ini ya, maksudnya mereka juga kan masih perlu pemahaman yang mendalam tentang PDF dan SPM dan memang harus ada studi banding untuk kesiapan kesananya begitu. Nah itu seperti apa? Terus kalau ijazah N itu apakah sama dengan SPM saya oleh negara untuk ke jenjang selanjutnya? Gitu aja, Gus. Jelas, Gus? Ya, suaranya keputus-putus tadi ya. Intinya adalah tadi kayak sepertinya Diulang. Pak Kiai kayaknya suaranya putus-putus dah. Mungkin saya ambil kesimpulan tadi. Saya ulang ya. Iya, silakan. Yang pertama, tadi kan Gus Majid menyebutkan kalau kita mau ke VF atau mau ke SPM kan santrinya awalnya kan 250. Intinya kan kalau 150 ke atas masih bisa. Cuma kalau di bawah 100 itu seperti apa? Apakah tidak bisa ke PDF dan hanya bisa di VNF atau seperti apa? Yang dua, kalau suatu saat mungkin yang tadinya di PNF terus santrinya memenuhi kriterianya, apakah bisa juga berpindah ke PDF umpamanya seperti itu. Dan yang ketiga, kalau ijazah VNF itu sama diakuinya seperti PDF dan SPM atau seperti apa untuk jenjang kelanjutannya. Kalau mau meneruskan ke perguruan tinggi dan sebagainya begitu. Begitu sih, Gus. Kedengar, Gus? Ya, Oh, baik. kedengaran, Langsung aja, Gus. Bisa jawab, Gus. Oh iya, terima Terima kasih kasih. Pak Kiai, Pak Bos Assalamualaikum. Juragan. Nah, ini. Baik di Kaltim itu animo pesantrennya tinggi ternyata ya Pak Kiai ya. Iya. Ya, Untuk lumayan lah, Gus. iya perlu saya jelaskan bahwasanya apakah nanti misalnya terlambat daftar ke PDF atau SPM itu bisa. Cuman ya itu takutnya setelah peraturan lex spesialis ini nggak berlaku nanti takut ketat begitulah Pak Kiai maksudi itu Oh yang saya iya. maksud. Ya. Cuman kalau ingin meraba-raba, nggak usah studi banding, antum baca itu standar mutunya, itu udah ketahuan itu. Kira-kira mampu apa enggak itu santri dan gurunya. Kalau misalnya SDM-nya itu sudah bagus, baik dari ustadz dan juga latar belakang santrinya bagus, saya sarankan ya, mending ambil PDF sekalian gitu, atau juga minimal SPM begitu kan formal itu Pak Kiai. Siap, Kemudian siap, siap. kemudian ijazahnya yang PNF, SP maupun PDF sama-sama berlaku kok. Berlogo Garuda semua itu dan berhologram. Begitu Pak Kiai. Siap, Mungkin yang lain Gus. bisa menjelaskan, menambahkan. Al-Majid. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, itu mungkin penjelasannya ya. Sudah ya Pak Kiai ya. Baik, yang mau Terima ingin kasih, bertanya Gus. silakan raise Assalamualaikum. hand dulu ya di aplikasi ya supaya nanti biar bisa kami panggil ya. Mohon izin. Baik dari Ustadz Muhammad Imanuddin silakan.
Suaranya masih di mute. Mute. Silakan Ustadz Muhammad Imanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Adi. Izin bertanya, Gus. Untuk apakah untuk PMNF ini tetap tergabung kepada aplikasi Perpal PD atau tidak? Ya, itu pertanyaannya pertama. Terus untuk misalkan untuk satuan pendidikan PDF dan SPM itu apakah memang ada regulasi wajib 6 tahun ataukah memang tidak? Apakah misalkan tetap 3 tahun gitu, Gus? Ya. Kira-kira dipahami pertanyaannya? Ya Ustadz, paham. Insya Allah. Jadi intinya tadi yang syarat untuk verbal PDF itu bisa masuk atau tidak ya secara PDF dan SPM itu verbal masuk ke Kemendikbud apa tidak kan. Terus yang kedua tentang apa yang SPM itu emangkah wajib 6 tahun kan begitu ya. Nanti Kalau akan jawab. itu yang PCNF pendidikan non formal itu masuk verbal PD atau tidak maksudnya? Oh, PNF-nya. Oh ya, baik. PDF kita pertanyaan nanti nih, Gus. Oke, siap. Ini langsung ditanyakan, langsung dijawab ya, Ustadz Imad ya. Mungkin Ustadz Imad langsung bisa jawab. Monggo Ustadz Imad. Ya, sama aja untuk PNF itu tetap masuk ke verbal PD seperti SPM dan PDF. Tetap terintegrasi ke verbal PD walaupun secara administrasi kita udah dirjen sendiri ya, sudah berdiri sendiri, cuman semuanya tetap karena kita punya nisan sendiri yang terintegrasi ke verbal PD. SPM PDF juga walaupun formal sekarang berdiri sendiri tetap mereka ada di verbal PD. Maka PNF juga demikian. Cuman sudah tidak di bawah naungan dinas, bahasanya kan seperti itu. Seperti itu, Pak Adi. Ya. Yang mengenai PNF itu 6 tahun gitu ya? Ya Ustadz ya? Nah, SPM. itu SPM 6 tahun ya? Nah, ini Gus Majid. Jadi Gus Majid nih. Monggo Gus. Iya. Kalau yang saya dengar, kalau yang yang harus 6 tahun itu di SPM Muallimin ala Gontor wa Akhwatuha yang saya tahu. Kalau saya melihat standar mutunya SPM Salafiyah itu berjenjang, Ula, Wusto, dan Ulia. Saya kira itu sama dengan PKPPS maupun madrasah. Jadi Wusto ditempuh 3 tahun, apabila sudah lulus mau pindah ke lembaga pendidikan lainnya, insya Allah bisa. Kalau yang muallimin, yang saya tahu itu harus 6 tahun. Ada muallimin 4 tahun, apa 6 tahun begitu informasinya. Saya nggak pernah mondok soalnya di muallimin. Begitu yang saya tahu. Terima kasih. Oke. Mungkin akan kami tambahkan lagi ya mengenai verbal. Semua satuan pendidikan yang sudah ada nisennya, yang sudah berdasarkan undang-undang, semuanya itu harus mengikuti verbal PD. Nah, nanti kelak arahnya semuanya ke Pusdatin, Pusat Data Nasional yang di bawah dari Kemendikbud. Semuanya nanti ke verbal, mau PNF, mau SPM, mau PDF, itu semuanya akan include ke verbal gitu. Yang membedakan hanyalah ketika KBM-nya itu tidak ada cawe-cawe dari Kemendikbud. Nah, itu doang bedanya. Jadi di bawah PLUR benar-benar pondok pesantren. Tidak namanya ada lagi ANBK, tidak ada lagi namanya UKAN, tidak ada lagi namanya akreditasi. Jadi benar-benar di bawah yang benar-benar di bawah ke Kemenak, di bawah undang-undang gitu, undang-undang pesantren. Jadi semuanya tetap arah ralinya adalah ke verbal. Nanti kelak ketika dia lulus masuk ke database aplikasi e-ijazah yang dibuat oleh Pusdatin. Nah, untuk mengabsahkan ijazah atau tidaknya, palsu atau tidaknya, dilihat dari aplikasi e-ijazah.
yang dibuat oleh Pusdatin yang melalui dengan verbal. Begitu penjelasannya kemarin. Ya, Ustaz tadi bagus. Ya. Kudus. Sebentar, pakai raise hand dulu dong, tandain. Ya. Ya, al-muayyad itu. Nah, iya, pakai raise hand langsung nyelak aja. Mungkin itu ya penjelasannya ya. Monggo Ya, Ustadz Misbahul Munir ya. terus Ya Nggih, silakan. Ustaz. Nah, Nggih, dari nggih, Gus. Misbahul Munir. Nggih. Mohon izin pakai raise Assalamualaikum. hand dulu ya. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini mau bertanya. Ini cerita sedikit. Kami itu dari PKPPS Al Hidayah Karangsuci Purwokerto, Jawa Tengah. Kami itu kemarin sebenarnya sudah meraba-meraba ataupun dari PKPS kami ada inisiatif mau pindah ke PDF. Cuma ada kendala Ustadz, ini nanti mohon pencerahan. Ternyata di PDF itu untuk penanggalan kalender akademik itu menggunakan Hijriah Ustadz. Kami itu bingung karena realita yang ada di pondok kami itu kebanyakan ataupun menggunakan kalender Masehi. Itu baiknya bagaimana? Atus niku matur nuwun penjelasanipun. ya sama ya Kudus mau Sami. tanya itu. Monggo Ya. silakan Gus Majid mungkin langsung berjelaskan. Iya, untuk PDF itu yang saya tahu memang kalendernya Hijriah Ustadz, bukan materi. Bukan Masehi. Iya. Iya, Terus cara kemudian penyikapannya itu gimana, ya? gimana? Cara penyikapannya, karena Untuk kan kita menyikapinya nih. nanti anak kita terlunta-lunta setengah Iya. semester. Ya terserah Kayaknya jenengan butuh itu bantuan abang, Bang. itu mau ambil yang mana itu. Hah? Pulang lagi. Ya, pulang Senin pulang. Loh, kok rame nih? Bocor Ustadz itu. Ustadz Adi di mute yang Sudah saya kendalikan. Silakan monggo Gus. untuk PDF itu yang tingkat kuliah ini hampir sama sih keluarnya ijazahnya. Cuman kalendernya tetap Hijriah. Dan bedanya dengan SPM dan PDF itu ada namanya Imtihan Watoni atau ujian nasional. Dan sedang berlangsung di tingkat Usto kemarin kuliah, sekarang Usto. Dan ijazahnya akan lebih dulu keluar daripada PKPPS maupun juga yang SPM, yang PDF itu. Keluarnya sekitar bulan 45 lah PDF itu. Walaupun kalendernya Hijriah gitu. Itu tadi. Kita ini ingin merdeka begitu. Yang dicita-citakan Majelis Masyayikh itu adalah pesantren itu ingin merdeka dan terlepas dari dunia luar, dari hiruk pikuk, sesuai dengan jati diri dan karakteristik pesantren yang dari awal memang kalender Hijriah, nggak kalender Masehi begitu. Monggo Ustaz, yang lain Ya. Ustaz. Baik Ustaz, baik Gus. Insya Allah bisa dipahami ya Ustadz Misbahul Munir ya. Semuanya Insya Allah kalau PNF itu menggunakan Masehi ya. Kalau cuma PDF saja ya menggunakan Hijriah. Monggo Ustadz Khairul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf baru gabung, saya baru dapat link dari kawan tadi. Ini katanya terkait bincang-bincang PKPPS ke PNF katanya. Oke. Ini sangat menarik sebenarnya karena informasi atau sangat minim masalah PNF ini sebenarnya, walaupun saya kemarin sempat Zoom juga dengan Ibu Masito, tapi telat juga gabungnya karena telat juga dapat linknya. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan adalah terkait migrasi dari PKPPS ini, ada yang ke PDF, ada yang ke SPM ada dua juga, ada yang Salafiyah, ada yang KMI. Kalau KMI saya tahu lah, karena kebetulan saya berasal dari pondok yang dibina oleh Gontor langsung. Jadi KMI itu saya tahu. Kalau yang aliyah itu atau uliah itu 4 tahun, ya. Kalau yang tamat SD itu memang 6 tahun, 7 tahun malah, tambah pengabdian 1 tahun. Baru dapat ijazah gitu. Itu saya tahu. Nah, kalau PDF juga saya udah tahu. Nah, yang ingin saya pastikan pertama adalah yang masalah PNF ini. Kan kalau selama ini kita PKPPS itu di dua instansi, satu di Kemenak, satu di Dinas Pendidikan.
Dinas Pendidikan itu ada ANBK, UK, walaupun saya udah bahas tadi, dengar tadi katanya ANBK dan UK itu sudah nggak ada lagi kalau kita migrasi ke PNF atau PSNF. Ada yang mengatakan, saya ingin pastikan juga nih, sebenarnya PNF atau PSNF. Nah, ini ada dua nama nampaknya nih yang beredar gitu. Nah, jadi kalau andai kita tetap ada PSNF atau PNF itu, apakah anak-anak kita ini berhak mendapat ijazah seperti saat ini? Kan kalau PKPPS kan tertulis itu pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah tingkat usta misalnya gitu. Nah, apakah nanti PSNF ini atau PNF ini tetap dapat ijazah walaupun tidak lagi ada apa ya cawe-cawe lah, cawe-cawe dari dinas pendidikan terkait ANBK UK. Kalau saya masalah ANBK UK sih nggak memberatkan bagi saya, artinya anak-anak saya fan-fan aja selama ini ikut ANBK dan UK karena itu juga nggak terlalu urgen ya, artinya ikut-ikut udah mau nilai rendah tinggi kayaknya nggak ngaruh amat lah gitu. Terus juga katanya tadi tidak ada akreditasi juga gitu, saya dengar gitu. Nah, apakah ke depannya PSNF ini atau PNF ini sama dapat ijazah dengan PKPPS sekarang, Ustaz? Karena kalau kami mau jadi PDF itu kayaknya bukan apa ya, bukan mustahil, cuma agak berat dulu gitu. Karena mengingat pertama guru-gurunya basicnya kebanyakan kitab. Jadi kalau guru-guru kayak mapel umum itu kayaknya kalau diambil lagi guru mapel umum kayaknya bengkak nih pondok untuk bayar gaji gurunya gitu. Nah, jadi kalau kami tetap di pada pendirian itu tetap di PKPPS atau di PSNF atau PNF tadi, ya yang arahan tetap salafiyah gitu. Apakah sama nanti tetap dapat ijazah gitu? Dan ijazah itu seperti yang Bu Yadi bilang tadi, ijazah ya sekarang ya ke depannya ya ada ijazah elektronik ijazah gitu. Nah, apakah memang kita tetap berhak mendapatkan ijazah itu? Dan satu lagi, apakah NPSN kita akan dipecah juga dengan seperti PDF satu-satu setiap jenjang atau tetap seperti sekarang satu NPSN untuk 3 jenjang sekaligus? Jadi dua pertanyaan itu. Satu tadi apakah kalau kita tetap di PSNF anak dapat ijazah? Yang kedua, apakah ada apa NPSN yang dipecah atau tetap NPSN yang sekarang? Atau ngurus lagi nanti yang baru? Artinya izinnya jadi PSNF nanti atributnya baru lagi, MBS-nya baru lagi gitu atau gimana gitu. Mohon penjelasannya karena kami di Riau jujur aja minim ini informasi yang hal-hal begitu gitu. Karena yang baru tahu itu cuma migrasi ke PSNF itu aja informasinya, tapi nggak tahu gambaran PSNF itu apa. Nah, mohon penjelasan kepada kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja Gus ya. Ya boleh. Majid. Silakan Gus. Ya, terima kasih Ustadz Khairul. Perlu saya jelaskan bahwasanya PSNF dan PNF itu makhluknya sama. Jadi yang termaktub dalam Undang-Undang Pesantren itu adalah pendidikan non formal pesantren begitu. Cuman banyak para kiai dan masyayikh tidak setuju kalau diksi salafiyahnya itu dihilangkan. Jadi diusulkan pesantren salafiyah non formal begitu. Dan juga sama-sama dapat ijazah layaknya SPM Salafiyah dan Muadalah. Nanti kita disuruh mencetak sendiri ke Peruri atau lembaga percetakan yang ditunjuk oleh negara. Dan ijazahnya sama kok. Diakui juga berlogo dan berhologram begitu. Begitu Buya, singkatnya Buya. Dan untuk teknis soal NPSN, kemudian apakah NPSN-nya Ula Usto dipisah dan lain sebagainya, biarlah itu yang memikirkan dan juga membuat regulasinya itu orang Kemenak Jakarta Buya, bukan urusan kita. Kita kan sama-sama pesantren nih. Kemudian yang terakhir, apakah ada cawe-cawe dengan tidak ada cawe-cawe lagi dengan Kemendikbud? Insya Allah PNF ini ujiannya tidak ada ujian nasional lagi, tapi ujian lokal masing-masing pesantren. Ini yang saya suka di sini nih PNF ini. Jadi tidak ada yang bisa, ya, jadi tidak ada yang bisa intervensi kita lagi nih, nggak ada tim apa gitu kan, ujiannya ala kita gitu, nggak ada UK, nggak ada UKN dan lain sebagainya, syahadat dan ijazahnya juga sama-sama diakui begitu. Cuman akreditasinya itu ganti namanya asesmen, mulai ini sudah disahkan. Nanti Satuan Pendidikan Pesantren di bawah Kemenag itu akan di asesmen langsung oleh
majelis masyayikh begitu. Terima kasih. Baik. Ya, silakan. Mungkin dari sudah ada pertanyaan lagi. Oh, mau bertanya lagi, Ustadz Suharjo, Evi Suharjo siapa ini? Mohon maaf. Evi, Ya, silakan. Silakan Pak Kiai. Monggo silakan Pak Kiai. Monggo. Ya, mic-nya Kiai, mic-nya belum aktif Kiai Evi. Afwan. ya silakan. Jazakallah khair. Ingatin. Agak masih gitu, kurang jelas salah pendataan tadi kalau sampai Iya. Halo. Ya, silakan lanjut. Kalau saya bulan beli itu belum 4 tahun SMK deh. Jadi kita ini nasa. Dan positif pada sekolah kita. Nah, itu tanya karena semua kan butuh saya ke SMK kita itu ada proses macam ke PSM kan kita nunggu regulasi. Jadi sebenarnya hal ini kalau dari 2005 boleh gak buat rumah baru, rumah anak ini bagaimana harus ditumpang rumah lain tahu terbahas kalau nggak itu nikah ya sebenarnya nikah dengan orang lain itu sehingga kalau nggak rumah baru itu anak nggak ada masuk nggak terima bos itu berarti pencerahan sekali tadi kurang jelas jelasannya kan putus di kanalnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya putus-putus saya belum bisa nangkep nih pertanyaan dari Ustadz Evi nih. Ya betul, nggak dengar apa arahan pertanyaannya. Jelas. Kami tinggal tadi punya sedikit ini. Kalau udah bisa belum Pak Kiai. Sinyalnya kurang ini. Pak Yai, karena kayaknya betul-betul suaranya Pak Yai. Ya, kalau udah jelas. Halo. Ya, silakan Pak Kiai. Pelan-pelan Pak Kiai. Kalau sampai Juli kita belum ada rumah baru. Sekarang ini dengan 1.000. Bagaimana santri itu apa memang mempan dia ke rumah orang lain? Apa ini kan atau Pak Kiai, mohon izin Pak Kiai, kayaknya suaranya nggak jelas ya. Lebih baiknya Pak Kiai pakai ini aja chat aja Pak Kiai. Nanti kami jawab di situ. Ya, mohon maaf nih suaranya nggak jelas, putus-putus. Ya silakan Makfur, Ustadz Makfur, DPC Jember, silakan, monggo. Ya, terima kasih Ustadz Adi, para Kiai, Pak Ketum, Pak Haji yang saya hormati. Kita sudah bisa bersua kembali ini, sudah lama tidak bersua meskipun via online dulu. Halo, bisa didengar ya? Bisa. Oh, siap. Ya, mendekati waktu asar ada 2 pertanyaan berkaitan dengan karena temanya adalah diskusi, maka menarik sekali sebenarnya forum ini akan didiseminasikan ke kawan-kawan di tingkat daerah. Kalau Jawa Timur sudah berproses sekedar laporan ini Pak Ketua di Jember dari 18 ada 2 yang bermigrasi ke SPM Salafiyah. Yang sisanya ada 1 yang ke formal ke SMP dan sisanya tetap bertahan dengan al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih begitu kira-kira. Jadi tetap tetap kembali ke pengaturan awal, tetap ke salafiyah murni. Terus pertanyaan kami Pak, setelah Yuknis di 2018 itu
khususnya di Kabupaten Jember itu santri kami ada yang menjadi korban keganasan dari Juknis. Ini bahasa saya agak keras karena memang agak dikebiri kita karena namanya pesantren itu kan usianya tidak dibatasi sebenarnya. Jadi mohon nanti kepada Pak Ketum, Gus Majid khususnya, apakah ada pembatasan di usia PSNF ini? Karena kami secara atensi, secara bersurat kepada jalur formal ke Pak Kasih dan ke pusat kalau ada monet kita sampaikan, mohon Juknis itu usia jangan dibatasi. Karena kalau usia santri di Jember, itu rata-rata 25 sampai 30 masih nyantri. Itu aja Gus, mungkin ada dua itu. Yang satu sekedar laporan, yang dua pertanyaan terkait usia. Terima kasih. Kayaknya langsung jawab deh Gus. Monggo Gus Majid. Ini sahabat saya ini di Jember ini, namanya Kiai Mahfur ini. Itu kemarin di Bogor juga sudah didiskusikan dengan staf ahli menteri dan juga Pak Wamen gitu kan, dan juga kepala Kemenak provinsi se-Indonesia itu terkait batasan umur gitu. Jadi kami sepakat untuk PNF yang berjenjang, ini namanya PNF berjenjang ya. Semua santri berhak mendapatkan dana BOS dan PIP. Apabila santri di atas usia sekolah, itu lebih baik masuk ke pesantren non formal yang tidak berjenjang, Pak Kiai Mahfur. Begitu. Siap. Supaya tidak merusak ruhnya pesantren yang benar-benar menjaga kemurnian dan juga menjaga kemurnian ya layaknya lembaga pendidikan pada umumnya itu. Kalau sampai dicampur ala PKBM gitu kan, misalnya di PKBM kan semua boleh masuk nih semua umur, cuman yang dapat BOS adalah yang berusia sekolah, kemudian yang di atas usia sekolah itu tidak bisa mendapatkan dana BOS. Itu khawatir PNF ini akan dipandang sebelah mata lagi begitu. Katanya para masyayikh dan juga para ahli waktu itu. Jadi untuk untuk PNF yang berjenjang itu adalah usia sekolah, kemudian PNF yang tidak berjenjang itu adalah untuk diperuntukkan kepada warga masyarakat yang ingin mengaji atau tetap nyantri di pondok pesantren gitu. Mungkin begitu Kiai Mahfur yang ganteng. Siap, terima kasih itu. Berarti tetap ya kita harus bermitra dengan Dinas Pendidikan untuk mengafirmasi yang tidak berjenjang. Begitu ya Pak Ketua ya? Oh, mau buka PKBM gitu ya? Siap. Mantap. Untuk usianya apakah sama seperti yang di BKPPS ya? Batas usia. Yang berjenjang. Usia yang mana Pak Kiai? Itu ya, yang PNF berjenjang itu kan tadi bisa menerima BOS dan PIP, kemudian ada batasan usia gitu. Yang sudah tua-tua kan untuk yang ikut tidak berjenjang. Apakah batasan usia itu sama dengan PKPP sekarang, yaitu kalau yang mulia kan sampai 24 ya itu kan paling. Iya. 24 tapi 24 tahun lulus itu bukan 24 baru daftar kan. 22 seperti itu gitu. 22. Iya, betul. Mirip PKPPS itu insya Allah. Siap. Mirip. PNF regulasinya namanya PSNF. Jadi kalau PNF itu KMA-nya, nah urunan ke bawahnya namanya PSNF. Adapun usia tadi sudah dijelaskan oleh Gus Majid sama seperti PKPPS gitu. Ya, ijazahnya semuanya sama. Ya, hanya saja rumah yang baru bagi PKPPS ini, PNF ini, itu rumah barunya tidak ada cawe-cawe dari Kemendikbud. Dah begitu, kaji kitab kuning saja, tok. Iya. Kan yang penting dapat BOS, PIP dan ijazahnya diakui, Bos, begitu. Iya, dapat BOS, dapat PIP, ngaji, dapat ijazah diakui oleh negara dan masuk dalam aplikasi e-ijazah yang diadakan oleh Pusdatin. Dan ujiannya apa kata kita itu? Itu yang penting, ijazah, BOS, PIP, 3 itu yang penting. Ya,
Yang jelas ada. Simba pun ada. Tidak seperti kayak PKPPS dimarginalkan karena tidak ada undang-undang. Sekarang bisa. Masuk perguruan tinggi yang dari PNF itu bisa. Ya, tinggal sosialisasi. Karena apa? Semua nanti terinput oleh e-ijazah. Jadi dari Pusdatin. Jadi kampus, misalkan kampus atau sekolah berlanjutnya itu bisa dicek dari e-ijazah dari Pusdatin. Bahwa tahun 2025 ini Kementerian Pendidikan itu sudah tidak mengeluarkan lagi ijazah dananya ya. Ini informasi dari Pusdatin ya, bahwa tahun 2025 ini ijazah fisik dari pemerintah itu tidak ada dananya, tidak ada alokasi dananya. Jadi langsung ijazah di-print ke lembaga atau ke sekolah masing-masing. Dan datanya kemudian bisa masuk ke ijazah. Nah, ijazah itu seperti aplikasi kayak seperti Diktik itu. Dikti itu ya. Yang seperti misalkan yang sarjana itu benar gak sarjana apa enggak? Dia S1 apa enggak? Kan dicek di Dikti itu. Nah, nanti aplikasi e-ijazah tuh seperti itu, informasi dari Pusdatin. Sebentar, Tat. Karena minimnya informasi dan baru saya paham di sini, gambaran saya. Berarti untuk PNF atau PSNF itu materi yang diajarkan itu cuma materi pesantren ya, tidak ada materi umum seperti matematika dan lainnya gitu ya. Di PMA-nya itu ada materinya, ada 4 di PMA-nya. Di PMA 1104 itu PMA itu ada yang PNF. Semuanya ada kok, mata pelajaran umum tuh ada. Supaya artinya adalah bahwa pesantren itu mempelajari pelajaran umum gitu. PDF, SPM semuanya ada pelajaran umum. Siap. Soalnya untuk wali santri kadang gini loh, kalau nggak ada mapel umum ini kayaknya kok kurang keren gitu loh, urusannya itu lah gitu loh. Harus ada kan, makanya ya kan. Semuanya pendidikan yang ada di dalam strukturnya dalam undang-undang tuh memang harus ada pendidikan umumnya gitu. Udah ada kok, ada PNF silakan monggo dibaca aja. Assalamualaikum, Set. Sukoharjo. Set, Sukoharjo, Set. Monggo silakan. Iya, ngapunten. Ini yang pertama kan masukan untuk teman-teman. Jadi kan jadi kayak baju baru gitu kan, butuh sosialisasi Ustadz itu. Dan itu kayaknya kan bukan hal yang mudah. Jadi mohon nanti kalau kami sepakat PKPPS tetap ganti bajunya itu tadi yang PSNF itu. Jadi masukan yang pertama disosialisasikan ke kampus-kampus Ustaz. Itu kan penting mereka paham. Karena kemarin PKPPS kesulitan beberapa tahun itu. Baru 2 atau 3 tahun itu baru ngeh mereka, oh ada atau PKPPS. Yang kedua Ustaz, kalau misalnya, tapi hanya usulan ya, misalnya tidak ada kata non formal gitu, apakah ada persoalan itu? Pondok pesantren salafiyah murni itu lebih atau asli itu. Karena bahasa non formal ini kalau secara umum ya itu nanti anak-anak lulusan ulia, gitu itu akan terbaca. Nah ini kan normal, ini enggak bisa masuk misalnya seperti itu. Walau hanya bahasa. Oke. 2 aja Ustaz, matur suwun. Assalamualaikum. Kayaknya langsung Gus Majid yang jawab, monggo. Iya, ini usulan sangat bagus dan cerdas sekali ini dari Sukoharjo ini. Iya. Juknis penulisan ijazah untuk PNF itu kan belum dibahas. Kita tetap berjuang. Saya juga sama teman-teman DPP juga menginginkan begitu, Pak Kiai. Cukup misalnya ijazah muadalah kan begitu, kalau yang muadalah ijazah pondok pesantren salafiyah begitu, nggak ada kata-kata non formal lagi karena sudah setara dan lain sebagainya. Itu yang akan diperjuangkan. Kecuali memang misalnya katanya Pak Menteri atau para ahli mengamanatkan di ijazahnya harus ditulis pondok pesantren non formal karena amanat undang-undang pesantren begitu.
Kita nggak bisa menolak. Cuman yang kita perjuangkan itu begitu. Insya Allah ya mudah-mudahan atas doa kita semua bisa terlaksana dengan baik begitu. Kemudian yang pertama itu apa Ustaz tadi itu? Sosialisasi. Sosialisasi ke kampus-kampus itu, Ustaz. Iya. Kalau sosialisasi itu pasti dilakukan oleh Kementerian Agama. Kayak ketika PDF di launching pertama kali tahun 2016 itu semua perguruan tinggi, negeri maupun swasta, kemudian SKPD di Pemkab kabupaten kota di seluruh Indonesia itu dikirimi surat sama Kementerian Agama begitu. Begitu. Terima kasih. Ya, matur suwun. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo dari pesantren Ibnu Qayyim. Itu yang dari Al-Muayyad tadi itu loh, Gus siapa? Gus Izin bertanya. Ajib. Ya Izin silakan, monggo. bertanya. Ya, gini Ustaz. Kita dapati kalau di pesantren itu pindah ke sekolah formal, baik itu swasta maupun negeri, itu anak mau di tingkat kelas 6, kelas 9 maupun kelas 12 itu bisa diterima. Tapi kalau kita di PKPPS itu wajib 2 tahun itu Ustaz. Apakah bisa diperjuangkan juga kita sama gitu? Iya, ini mungkin. Ya karena jadi masalah. Jadi anak-anak kita udah kelas 6, kelas 9, 12 itu kadang ada yang pindah gitu. Karena nggak siap dengan program pondok. Nah, jadi di saat terakhir itu bisa aja pindah. Tapi ketika kita ada yang dari sana, yang dari formal pindah ke kita, itu wajib 2 tahun. Gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, kayaknya langsung Gus Majid deh yang bisa jawab nih. Sebenarnya sudah ada jawabannya sih. Monggo Gus. Yang Ustaz bisa dijawab itu. Silakan Ustaz tadi. Yang namanya pondok itu kan nggak mungkin setahun baru belajar mondok. Ya harus 2 tahun dong menjelaskannya. Itulah aturan dari awal seperti itu. Karena apa? Khawatir kalau misalkan diambil dari setahun, nanti PKPPS atau segala macam pondok itu, nanti sebagai numpang ngambil ijazah doang. Ya untuk pembahasan kajian kitab kuning, kitab-kitab ya gak bisa setahun, harus 2 tahun dong. Ini untuk menjaga marwahnya pondok pesantren. Mungkin itu jawabannya sih. Jadi kalau mau pengen setahun 2 tahun kalau pengen setahun ya mending PKBM gak usah pondok gitu. Emang udah aturannya sudah lama seperti itu. Betul Kalau saya Ustaz. malah pengennya 3 tahun malah, biar lebih keren. Iya. Kemarin itu ada kasus ketika Pak Direktur monef ujian PKPPS itu. Ada beberapa santri yang ditanya rukun wudhu aja nggak bisa jawab. Itu tingkat ulia loh itu. Ternyata santrinya santri yang yaitu santri instan yang baru daftar gitu, kemudian baru lulus gitu. Ya image-image seperti itu di PKPPS itu yang bikin apa namanya konotasinya kurang baik begitu. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa jaga lah tentang kualitas pesantren kita. Mungkin ini Ustadz Evi mau tanya nih, Pak Kiai Evi, monggo Pak. Mungkin masih bagus kali suaranya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Udah jelas ya insya Allah ya. Insya Allah jelas. Baik Ustadz. Tadi memang juga nggak jelas sama saya. Jadi pertanyaan saya ulangi sekali lagi. Untuk anak-anak kita yang sudah sudah daftar ke pondok kita tahun ini. Tapi ala kulihal, kalaulah seandainya sampai tahun ajaran baru belum juga dapat rumah baru kita. Jadi bagaimana solusinya itu? Sementara kita udah menerima tingkat ula, wusto, ulia untuk tahun ajaran baru. Jadi bagaimana solusi anak-anak kita yang untuk tahun ajaran 2025-2026 kalau seandainya sampai bulan Juli 2025 belum juga dapat rumah baru, apakah mesti kita nikahkan dia dengan orang yang punya rumah lain atau gimana? Itu pertanyaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya Juli belum dapat rumah baru, ya berarti PKPPS nggak jadi dibubarkan dong, Kiai. Lanjut.
Insya Allah Pak Kiai regulasinya untuk itu segera pemerintah akan membuka kok. Mm-mm. Kan masalahnya adalah untuk penginputan data dimulai bulan Juli itu tidak bisa input emis PKPPS gitu loh. Nantinya bisa input yang akan baru. Jadi masih jauh gitu. Tidak perlu khawatir, insya Allah dari Kanwil, Kemenak Kota akan bantu kok untuk mengusernya rumah barunya. Seperti itu. Ya. Ada pun nanti kalau ula kan masih 5 tahun tuh. Ya dikondisikan aja. Misalkan ini tempat saya, pondok saya pindah nih ke apa ke PNF. Ya pindahkan aja semuanya nggak masalah kok begitu. Jadi PKPPS hanya tersisa saja sedikit. Ya seperti itu. Baik, baik. Syukron, Gus. Harapan. Go yang lain. Menanggapi pernyataan dari Ustaz Evi tadi, itu kan kata Ustaz tadi mulai 2025 Juli kita tidak bisa input data baru di PKPPS yang sekarang. Berarti mulai 2025 Juli itu kita ibaratnya punya data atau rumah baru. Nah, yang jadi pertanyaan adalah anak kita yang sekarang ini, yang artinya nanti kan berarti yang sisa itu kelas 7 sekarang sama kelas 8 sekarang. Nah, itu tetap di emis yang lama atau ikut dimigrasikan ke rumah barunya? Itu bagaimana? Sampai lulus satu Fairul. Oh, berarti yang berjalan sekarang tetap sampai habis, Iya, sedangkan betul. yang baru masuk itu di rumah baru gitu ya? Iya, untuk ULA sampai 5 tahun, baru setelah selesai lulus semua, baru PKWS tutup 100%. Begitu juga yang Usto, berarti yang Usto habiskan yang kelas 7 sekarang sama kelas 8, habis, berarti yang nanti yang bulan Juli kan masuk tuh, kelas 7 baru. Nah, berarti itu di rumah baru langsung ya? Iya, betul. Oke, sip. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah 1 jam lebih nih. Ya, mungkin. Sudah waktunya sholat asar di sini Waktu nih. sholat asar. Senang kan? Nah, nanti buat buat Gus Najib belakangan nanti buat penutup. Ayo Gus Najib itu mau tanya dari Iya, tadi itu. dia buat penutup aja Gus nanti Gus. Makanya kasih dulu yang lain. Panjang masalahnya dia nanti. Kalau sudah tidak ada berarti ditutup. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ntar Gus Gus Najib tar belakangan. Kan Ya, kami dari sekalian itu nasihat. Baru nih. Ya, silakan dari PPS Mahat. Ya, Madrasah Islami. Ini Baru lagi. kan kita ini kan. Nah, kondisi kita sekarang ini yang ulia nih kita belum berizin ijob. Keterullah juga kita udah input datanya di IMS tuh kelas 10 sama kelas 12 berjalan. Nah, ketika PNF hadir, kita kan belum ada ijob PPKPS nih, Ustaz. Boleh nggak kita mutasikan langsung ke PNF? PNF-nya besok ini, Ustaz. Iya. Ya, karena kebetulan kan kita belum berizin ijob nih yang ulia. Kalau yang musto kan sudah. Gimana, Ustaz? Ya. Sekolah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Majid bisa jawab? Mengenai ulianya tidak berizin tapi MIS-nya sudah masuk ke kelas 12. Pokoknya ikut rombongan kami aman itu. Mau minta 3 jenjang bisa itu. Aman ikut rombongan. Gaspol. Bisa tenang aja bisa Ustadz langsung. Gas. Langsung PNF, Ustaz. Kelas 11 apa yang 12-nya nanti tuh? Iya, bisa diangkut langsung. Siap, laksanakan. Syukran. Jauh-jauh Ustaz, Umar bin Khattab bisa. Sama-sama Pekanbaru kita. Ya, Al-Beda juga bisa, Pekanbaru juga. Siap, Ustaz Revi, siap. Bagi dua Al-Beda dan Umar bin Khattab. Kami ini tetangga masalahnya. Nah, siap. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain sebelum pertanyaan ditutup? Manut Pak Ketua ini. Ya, sebelum ditutup pertanyaan oleh Gus Najib. Ya, kalau udah Gus Najib berarti sudah tidak ada lagi nih. Silakan. Pondok Pesantren Tarbiyatul Alfal, monggo silakan. Ya, assalamualaikum, Tat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ya,
dari PKPPS Wonosobo, Ustaz. Ya, monggo. Ya, ini mau tanya. Kebetulan kan di daerah kami kalau sebetulnya sih senada dengan apa yang sudah dikatakan Yai tadi terkait bahasa non formal, Yai. Ini apakah bisa nanti kalau untuk pembuatan pamflet penerimaan santri baru ini tidak mengkaitkan dengan non formal karena pandangan masyarakat sendiri ketika bahasa non formal itu nantinya ya tidak dapat ijazah gitu, Yai. Mohon penjelasannya, Yai. Nanti apakah ada kasus atau apa gitu lah. Kami memakai bahasa katakanlah pendidikan salafiyah apa formal atau gimana? Yang jelas tidak memakai bahasa non formal gitu, Yai. Mungkin itu saja, Yai. Terima kasih, Yai. Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Majid ya. Monggo Gus, mungkin bisa dijelaskan kembali ya. Suaranya Gus. Suaranya Gus masih di. Misalnya mau bikin papan pengumuman, banner itu konsultasi ke saya. Misalnya contoh, pondok pesantren A menerima santri baru, pondok pesantren Salafiyah gitu. Setingkat SD, SMP, SMA begitu, Ustaz. Jangan disampilkan non formalnya antum itu. Nanti nggak laku dong. Non formal. Oh iya, siap Ustaz. Terima kasih. Antum makna bi umuri dunyakum lah itu di tempat masing-masing itu. Iya, PNF, pendidikan ngaji formal. Iya, cocok gitu. Atau Gus Najib itu Ustadz Adi biar cepat selesai. Gus Najib silakan Gus. Penutupan. Oke, terima kasih saudara-saudaraku seiman dan setakwa. Orasi ini. Pendidikan kemarin saya dengan Diknas sampai adanya ATS sangat menolong sekali pesantren dan salah satunya untuk ATS. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat menteri yang baru ini sangat luar biasa mengembalikan pesantren. Berarti bagaimanapun nanti santri yang ada di seluruh dunia di Indonesia niatkan untuk mondok pesantren, niatkan untuk mondok pesantren. Plusnya adalah mendapatkan fasilitas sekolah dan mengabdi. Itu. Jadi hanya dari kesimpulan tadi, satu, niatkan di brosur adalah Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun nyatip bocah anakku, ya, apa dari santri dari 10 tahun, 15 tahun, silahkan. Ya, jangan niat dapat ijazah. Itu kalau saya melihat dari rangkuman-rangkuman para hadirin yang ada di sini. Kemudian kalau sudah ada ditulis bahwa ijazah A, B, C, D itu sudah menjadi legalitasnya anak-anak kita melanjutkan, ya itu ternyata diterima di mana-mana, Nggak usah takut, kibarkan pesantren, ayo semuanya. Kalau masalah tadi dana BOS, dana PIP tidak ada, ya, saya yakin PKBM saja dapat dana BOS, ya. Apalagi Kementerian Agama ini luar biasa, dana 50% dana pendidikan harus ke Kemenak, ya, hampir 50%-nya harus dapat ke Kemenak. Apalagi Menteri Dikdasmen ini adalah juga alumni santri, ya, harus pikir seperti itu. Jangan sampai pesantren kita kalah, ya. Makanya ayo kibarkan. Saya di Kabupaten Kudus sebetulnya saya iri dengan gini, uang pesantren kok mendirikan PNF atau PDF atau SPM kok dibatasi dan lain sebagainya. Justru saya harus membatasi bagaimana pokoknya harus seperti pesantren-pesantren yang lainnya. Daftar, nyantri, dapat bonus sekolah. Yang ketiga, Ustadz Majid,
Mumpung ini Ustadz Majid ini temannya DPA di pusat, nyuwun tulung Ustadz agar nanti guru-guru Ustadz yang ada di PNF maupun di yang lainnya diperjuangkan lah ya hak-haknya, walaupun ikhlas beramal, di Kemenak nyuwun tulung Ustadz Majid diharapkan dari teman-teman, dan alhamdulillah kalau nanti di Pemkab atau di Pemprov ada insentif atau yang lain sebagainya. Itu harapannya saya untuk bagaimana nanti PNF dan juga SPM yang lainnya maupun PDF yang lainnya, saya manut apa yang ada di pemerintah, karena saya melihat juga di EMIS sudah terdata santri-santrinya, ada yang santrinya 100, ada yang santrinya 60, 70, itu layaknya di mana. Itu sudah melihat dari jumlah santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus Najib. Saya rasa itu saja ya. Insya Allah diskusi pada hari ini cukup sekian. Dan FKPKPPS semoga masih berkibar terus. Semoga masih berkibar. Insya Allah nih, kami dari Gus Majid, saya dan Bu Aja April, barangkali kalau mau ketemu, mau kita adakan bersama-sama pertemuan secara luring atau secara luring, monggo kami kembali serahkan kepada teman-teman. Mau ketemu Jakarta mungkin silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus yang kedua, insya Allah nih terakhir nih kita punya program dari FKPKPPS. Insya Allah kita sudah kita mau adakan, kemarin kita angan-angan mengadakan Mukernas di Mekah, umroh bersama. Barangkali kita bisa umroh bareng-bareng. Kemarin kita sudah kalkulasikan pembiayaan dengan PT Korlaba yang ada di Jawa Timur. Dan insya Allah nanti pemberangkatnya lewat dari Jakarta. Itu pembiayaan semuanya 21,5 juta khusus untuk anggota PKPPS. Itu pesawatnya langsung, kita tidak transit. Dan ini dari penyelenggara itu tidak mengambil untung apapun. Jadi harganya harga murni. Jadi monggo nanti kita keluarkan pamfletnya. Insya Allah September kita jalan. Adapun mau nabung, monggo bisa diterima, begitu ya. Mungkin penutupan dari Gus Majid, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Adi. Ditutup oleh orasi yang sangat luar biasa dahsyat dari Kudus. Gus Najib ini layak lah untuk nyalek atau nyalon Bupati Kudus lah tahun depan 2029. Ya, terima kasih atas kehadiran para kepala PKPPS, para operator, para kiai, para ibu nyai yang sudah ikut nimbrung pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, kekuatan, dan kelancaran dalam berkhidmah mencerdaskan kehidupan bangsa, para santri, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan pahala karena kita sudah mengabdikan diri, baik harta, fisik, maupun juga tenaga, pikiran, dan sebagainya hanya untuk li'ila'i kalimatillah, begitu ya. Amin ya Rabbil Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman berkenan ikut umroh bareng, kita Mukernas di Mekah dan Madinah. Kita ada program umroh, ini tidak ada profit sama sekali. Paket 9 hari 21.500.000, pemberangkatan Jakarta langsung direct Jeddah. Bagi yang berminat, silakan kita berumroh bersama-sama di Mekah dan Madinah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam diskusi ini kita paling lancar, barokah semua. Terima kasih semuanya. Untuk recordernya nanti kami akan share di grup atau di info grup. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.